Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Eka Yuliningsih, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2200103923187031. Saya mengajar di SMKN 1 Banyuanyar, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi syarat ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 di kelas 10 pada bab perubahan materi. Mohon masukan dari Bapak Ibu dosen penguji agar kedepannya pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilakukan pembelajaran, apakah sudah bersih kelasnya? Oke, hari ini sudah nyampe semua ya? Ya. Juga sudah belajar, tidak dapat peran lagi. Siapa yang nggak masuk hari ini, Nak? Siti kenapa? Sakit. Masih nggak masuk lagi ya, Siti? Oke. Mari kita doakan semoga Siti cepat sembuh ya dan bisa bergabung lagi bersama kita. Baik, selanjutnya hari ini Ibu ada quotes of the day. Ibu punya kata-kata motivasi. Coba dibaca Nuril. Silakan dibaca quotes of the day hari ini. Jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Ya, jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Itu artinya kalian itu harus selalu semangat dalam belajar. Jangan mengeluh kalau hanya tugas. Boleh sesekali mengeluh, tapi harus tetap semangat. Karena akan jika kalian semangat belajar, itu akan berdampak positif untuk kedepannya. Gitu, ya. Gimana setelah Ibu berikan kata-kata motivasi hari ini, lebih bersemangat belajarnya? Lebih bersemangat. Semangat. Anak-anak masih ingat nggak materi dalam kelas kita belajar apa? Saya Bu. Iya, ini salah. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa itu nak perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan perkembangan zat baru yang mengalami perubahan karena bentuk dan bentuknya Seperti wujudnya saja, ya betul sekali. Nah, sekarang berikutnya perubahan kimia. Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Silakan Alfali. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru dan sifatnya irreversibel, tidak bisa kembali dalam keadaan semula. Iya, jadi perubahan kimia itu perubahan yang menghasilkan zat baru dan sifatnya irreversibel, tidak bisa kembali dalam bentuk semula. Lalu bagaimana cara kalian menentukan bahwa suatu zat tersebut termasuk perubahan kimia? Iya, Ulul, silakan. Saat terjadi perubahan kimia ada reaksi kimia yang menyertai bumi. Diantaranya terbentuknya gas, endapan, Ya, terjadi perubahan ya. suhu dan terjadi perubahan warna. Iya, pintar sekali ya. Kalian harus mengingat 4 ciri terjadinya reaksi kimia yang menyertai perubahan kimia. Oke, paham? Oke, terima kasih sudah masih mengingat materi minggu lalu. Berikutnya, apa sih nak pentingnya kita mempelajari bab perubahan materi? Ada yang bisa menjawab? Apa sih pentingnya kita mempelajari perubahan materi?
Iya, Angga. Dengan mempelajari perubahan materi, saya jadi tahu bahwa ke dalam kehidupan sehari-hari banyak kegiatan yang berhubungan dengan konsep perubahan kimia dan fisika. Contohnya apa, Nak? Ibu, Iya. misalnya saat saya membakar kayu untuk api unggun, itu mengalami perubahan kimia karena memasukkan zat baru berupa arang. Iya. Kayu setelah dibakar mengalami perubahan warna menjadi hitam dan arang tidak bisa dikembalikan menjadi baik. Iya. Jadi saat kalian membakar api untuk keperluan api unggun, itu kayunya berubah menjadi arang. Dari kayu yang semula warnanya coklat, setelah dibakar menjadi hitam. Itulah salah satu contoh terjadinya reaksi kimia di mana terjadi perubahan warna. Selain itu apa lagi, Nak, manfaat kita mempelajari perubahan materi? Iya, Said. Saya kan bantu ibu saya buat es batu. Nah, jadi saya tahu kalau es batunya ditaruh di ruangan, nanti es batunya akan mencair dan akan membeku lagi jika ditaruh di kulkas. Iya. Dan itu merupakan penerapan konsep fisika, Bu, karena tidak menghasilkan zat baru. Dan perubahannya Zat yang dihasilkan saat es batunya mencair itu sama, tetap wujudnya tetap sama, yaitu air. Yang berubah cuma wujudnya daripada menjadi air. iya, yang jadi saat es batu mencair, yang berubah hanya wujudnya saja daripada menjadi cair. Ketika mencair itu zatnya sama, yaitu adalah air. Tidak ada zat baru yang dihasilkan. Oke, benar sekali, kalian masih mengingat materi minggu lalu. Oke, berikutnya Ibu akan berikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui tayangan gambar, video, dan tanya jawab, peserta didik mampu menganalisis kelimpahan susu sapi murni di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi dan praktikum, peserta didik mampu merancang proyek pembuatan yogurt dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi dan presentasi, peserta didik dapat mengkomunikasikan dan mengevaluasi hasil pembuatan yogurt dengan baik. Kemudian Ibu sampaikan penilaian pada pembelajaran hari ini ada 3 aspek. Nah, yang pertama aspek pengetahuan. Ibu akan nilai dari pretest dan post-test. Setelah ini akan ada pretest. Nanti di akhir pembelajaran akan ada post-test. Kenapa Ibu memberikan pretest dan post-test? Tujuannya adalah untuk mengukur tercapaian pembelajaran kalian. Misalnya hasil nilai pretest kalian jelek, harapannya nanti nilai post-testnya setelah belajar bisa lebih bagus. Terus berikutnya ada aspek keterampilan yang akan Ibu nilai adalah pengerjaan proyek. Nanti kita akan membuat proyek yogurt dan melakukan presentasi. Dan yang terakhir adalah sikap. Ibu akan nilai dari aspek kerjasama dan rasa ingin tahu kalian selama pembelajaran. Nah, garis besar pembelajaran kita hari ini yang pertama, Ibu akan berikan pertanyaan mendasar, dilanjutkan dengan mendesain perencanaan proyek, kemudian kalian akan menyusun jadwal proyek, kemudian fase keempat ada monitoring perkembangan proyek, lalu menguji hasil proyek yang sudah kalian laksanakan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, silakan kita lakukan pretest dulu ya. Silakan di scan barcode-nya, Ibu kirimkan linknya. Dikerjakan, tidak boleh contoh-contohan ya, dikerjakan sendiri masing-masing. Selanjutnya, coba dilihat tayangan di mana? Itu susu apa, Nak? Susu sapi ya, susu murni dihasilkan dari desa Argopuro. Desa Argopuro itu di kecamatan Rucil, sama kecamatan Banyuanyar. Ya, nah susu sapi itu dihasilkan oleh para peternak sapi pernah di desa Rucil, kemudian ditampung di rumah susu atau KUD di Argopuro sana. Nah, namun konsumsi susu sapi itu masih belum membudaya, belum jadi konsumsi yang utama di masyarakat, sehingga serapannya itu sangat rendah. Nah, ini berdampak negatif pada peternak.
penjualan mereka menurun gitu ya, jadi tidak banyak yang terbuang. Kemudian kan biaya pemeliharaan sapi itu mahal, jadi tidak sesuai dengan ongkos produksinya. Nah, dari masalah tersebut diperlukan solusi agar produksi susu bisa meningkatkan nilai jualnya. Nah, dengan adanya masalah di atas, siapakah yang bisa membuat rumusan masalah? Saya Bu. Iya, Nuril. Silakan. Bagaimana cara membuat produk olahan susu dengan penerapan proses perubahan kimia sehingga bisa meningkatkan nilai jual susu? Bagaimana cara membuat olahan susu dengan menerapkan perubahan kimia yang dapat meningkatkan nilai jual dari susu tersebut? Ya, bagus sekali rumusan masalah yang dibuat. Baik, selanjutnya Ibu akan tanyakan video berikut ini. Silakan simak. Kok masih kabur atau ngomongnya agak belibet, tapi semoga kalian bisa ngerti ya apa yang aku omongin. Oke, di video kali ini aku akan kasih tahu kalian produk bioteknologi tersebut yang berarti hidup dan teknologi yang berarti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Jadi, bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip atau metode ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa guna kepentingan manusia. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi meliputi mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Bioteknologi sendiri terbagi menjadi dua, ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa, misalnya jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombinan. DNA rekombinan yang pemutusan dan penyambungan DNA dengan cara kultur jaringan, cloning, dan fusi sel. Kali ini aku akan kasih tahu kalian cara membuat produk dari hasil bioteknologi. Yang akan aku buat kali ini adalah yogurt. Sebelumnya, siapa di sini yang suka banget sama yogurt? 40 sampai 44 derajat Celcius, karena apabila suhu terlalu dingin, bakteri suka berkembang biak, dan apabila Dari video yang Ibu tanyakan barusan, adakah yang ingin kalian tanyakan? Iya, Ade. Apakah proses fermentasi susu menjadi yogurt termasuk perubahan kimia? Apakah fermentasi pada yogurt termasuk perubahan kimia? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Adakah yang lain? Ya Bu. Iya, Ulun. Kalau di video tadi kan susu UHT, kalau susu murni bisa Bu? Kalau susu murni kira-kira bisa nggak ya? Oke, akan Ibu jawab pertanyaan kalian di akhir pembelajaran. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran berbasis proyek, di mana kalian akan menyelesaikan masalah dan mencari solusi dengan cara merancang proyek melalui percobaan atau praktikum. Sekarang waktunya berkelompok. Kelompoknya sesuai dengan yang Ibu tentukan minggu lalu, ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Gimana, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing ini? Sudah. Oke, baik, akan Ibu bagikan LKPD dan bahan ajar. Nanti kalian mengerjakannya dengan mencari referensi dari bahan ajar dan sumber lainnya ya. Ya, silakan dipelajari. Kak, kamu tulis tadi rumusan masalah yang sudah kamu buat kan tadi ya. Terus ini scan barcode-nya untuk melihat video dasar pembuatan yoga. Kemudian dilanjut dengan mendeskripsikan proyek yang kalian rancang, tulis alat dan bahannya dan langkah kerja yang akan kamu rancang ya. Paham ya? Paham ya semuanya ya?
Oh, rencananya waktu fermentasinya 19 jam. Ya, bisa silakan Nak. Nanti kita uji apakah itu optimal apa tidak. Silakan dilanjutkan. Anak-anak sudah selesai semua mendesain proyek pembuatan yogurt? Sudah. Kalau semua ini sudah semua? Kalau begitu saya minta kelompoknya Ulul untuk mempresentasikan desain rancangannya. Silakan kelompoknya Ulul menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan perancangan proyek pembuatan itu. Deskripsi rencana proyek yang telah kami rancang yaitu proyek yang kami rancang tentang pembuatan yogurt dengan waktu fermentasi 24 jam. Bahan baku susu berasal dari susu murni yang diperoleh dari Desa Argopuro, Krucil, Kabupaten Probolinggo, dan starter yogurt yang mudah didapatkan di supermarket. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam proyek ini adalah kompor, termometer, panci, toples kaca, sendok mengaduk, dan kain penutup. Dan bahan yang kami gunakan yaitu 1000 ml susu sapi segar, 80 ml bibit yogurt. Kami menggunakan bibit yogurt dengan perbandingan 8% dari banyaknya susu murni. Langkah kerja yang kami rancang yaitu 1. Panaskan susu murni dengan api kecil selama 10 menit. Jangan biarkan susu mendidih supaya protein susu tidak rusak. 2. Setelah itu angkat susu dan dinginkan sehingga susu hangat tubuh dan dalam suhu ruangan. 3. Masukkan bibit yogurt, kemudian aduk merata menggunakan alat aduk steril. Bisa menggunakan spatula kayu yang sebelumnya sudah disterilkan menggunakan air panas. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah tertutup lalu tutup dengan semen untuk menciptakan kondisi gelap. Sebagai syarat hidup bakteri fermentasi selama 24 jam. Sesudah 24 jam akan muncul lapisan berwarna kekuningan kental di atas permukaan susu. Apabila masih kurang kental atau kurang asam bisa didiamkan lebih lama lagi. Kemudian apabila dirasa sudah pas, aduk menggunakan alat steril sampai tercampur rata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali desain dari kelompoknya Ulul. Jadi kamu akan melakukan waktu fermentasi selama 24 jam. Baik. Silakan diakhiri. Kasih aplaus untuk kelompoknya Ulul. Setelah kalian mendesain rancangan proyek, kita masuk ke fase ketiga, yaitu menyusun jadwal. Jadi kalian mulai bisa menyusun jadwal. Misal melengkapi alat dan bahan, kamu tuh butuh waktu berapa lama. Terus membuat yogurt butuh waktu berapa lama. Terus menguji hasil itu butuh waktu berapa lama. Paham ya? Ya, kalau sudah paham silakan dikerjakan. Yuk. Oke, kamu mencari alat dan bahan butuh kira-kira berapa lama? 2 jam cukup? Belanja ya, tulis nanti 2 jam misalkan 07 sampai 09. Terus waktu fermentasinya berapa rencana kalian? 12 jam ya, misalkan kamu mulai ngeset jam 6 berarti selesai jam berapa? Jam 6 besok. Jam 6 paginya. Jam 6 paginya ya, kamu tulis seperti itu ya. Oke. Kamu mencari alat dan bahan membutuhkan waktu 1 jam. Nah, terus fermentasimu rencananya? 9 jam. Sekitar 9 jam. Nanti uji hasilnya butuh waktu 1 jaman ya. Oke, sip, dilanjutkan Mak. Semua ya fase menyusun jadwalnya? Semua. Sekarang kita melanjutkan ke fase keempat, yaitu monitoring perkembangan proyek. Jadi kalian saatnya mengeksekusi proyek yang sudah kalian rancang dan sudah kalian jadwalkan. Silakan jazzetnya mulai dipakai, kemudian sterilkan alat dan bahannya. Jangan lupa kalian juga tangannya juga harus steril. Silakan dimulai dari sekarang. Kalian sedang tahap apa sekarang? Sudah tahap memanaskan susu. Sudah tahu memanaskan susu. Oke, silakan dituang. Hati-hati sambil dipantau ya. Sambil nanti dicek
sama termometer. Memanaskan susu tidak boleh lebih dari 70 derajat Celcius. Oke, silakan sambil dicek termometer nak berapa suhunya. Nah ini kan dia naik ya. Nah dia. Kamu sambil amati ya, ini naik yang merah kan? Yang merah itu. Jangan sampai nanti ngambil pas. Bisa dimatikan ya, udah 70 itu ya. Nah seperti itu ya. Oke, sambil diaduk-aduk. Oke, sudah dicek suhunya? Sudah Bu. Sudah 70, dimatikan kalau sudah. Oke, dimatikan. Terus diamkan sampai suhu 40 derajat Celcius. Baru nanti dikasih biokulnya ya. Oke. Hati-hati ya, jangan sampai terjadi pecah susu. Jadi harus dipantau terus suhunya. Jangan lebih dari 70 derajat Celcius. Bisa sambil diaduk sesekali aja. Diaduk sesekali aja. Ini bisa kalian pantau suhunya. Caranya pegang talinya gini. Dan nantinya sudah. Yuk sambil dipantau nak. Gak boleh nyentuh dasar ya. Gak boleh nyentuh dasar. Gak ngambang. Belum. Oke, tunggu sampai 70 derajat Celcius terus dimatikan nanti ya. Sudah dingin kan ini ya? Aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, kalian bisa tuangkan ke jarnya ya. Silakan dituangkan Pak. Ini tadi suhunya sudah dingin loh ya, suhunya ya. Bungkus yang rapat. Udah, usah rapat. Nanti ditaruh di tempat yang hangat ya, biar suhunya bisa stabil. Oke. Deketin gitu. Deketin. Ya, ini disimpan di tempat yang hangat ya nak ya.
bola diukur. Ya. Waktu fermentasi. Waktu fermentasinya selama 19 jam. Ya, hasilnya Dan mana? pH yang kami dapatkan itu 4. Kentalanya kental, rasanya asam dan warnanya putih. Oke, coba ditunjukkan hasilnya ke teman-temannya. Oke. Kelihatan ya Nak ya, berhasil banget ya. Kekentalannya, kemudian putih warnanya dan sebagainya. Silakan lanjutkan analisa datanya. Berdasarkan hasil pengamatan, waktu yang paling efektif mulai terbentuk yogurt yaitu saat 19 dan 24 jam. Pelakuan waktu fermentasi yang berbeda akan berpengaruh pada pH, rasa, dan kekentalan. Semakin lama waktu fermentasi, maka rasa akan semakin asam, semakin kental, dan pH-nya rendah. Berikutnya. Perubahan yang terjadi pada pembuatan yogurt adalah perubahan kimia, di mana saat difermentasi timbul rasa hangat di area toples tempat yogurt. Hal tersebut menandakan terjadi perubahan suhu yang merupakan ciri reaksi kimia. Reaksi kimia yang terjadi sebagai berikut: gula, glukosa, fruktosa atau sukrosa, alkohol, etanol, karbon dioksida, energi, ATP. Bakteri yang berperan dalam fermentasi yogurt adalah Lactobacillus bulgaricus. Prinsip kerjanya mengubah gula laktosa dalam laktosa susu menjadi asam laktat. Oke, baik. Jadi kalian berhasil membuat yogurt dengan waktu fermentasi 19 jam. Di situ didapatkan bahwa semakin lama fermentasi, rasa asamnya semakin terasa, gitu ya. Oke. Baik, dari presentasi kelompoknya Inesa, adakah yang ingin ditanyakan? Ibu, Ya, silakan Ulul. faktor apa yang membuat yogurt kalian berhasil? Faktor apa yang membuat yogurt kalian berhasil? Silakan dijawab. Kami melakukan setiap tahapan dengan hati-hati. Semua alat dan bahan sudah kami setrika terlebih dahulu, dan waktu fermentasi selama 19 jam merupakan waktu yang ideal bagi mikroba untuk memproduksi asam laktat. Oke, jadi selain waktu fermentasi, kalian juga menyesuaikan dulu alat dan bahannya. Gimana sih Nak caranya menyesuaikan alat dan bahan? Dengan cara dipanaskan terlebih dahulu dengan air panas. Oke. Selain Ulul, siapa yang ingin bertanya lagi? Ya, Al-Fali. Dari data hasil pengamatan menunjukkan semakin lama waktu fermentasi pH-nya semakin rendah. Mengapa? Dari data pengamatan didapatkan bahwa semakin lama waktu fermentasi pH-nya semakin rendah. Itu kenapa Nak kira-kira? Karena semakin lama waktu fermentasi, jumlah mikroba semakin banyak. Aktivitas mikroba yang merubah glukosa menjadi asam laktat semakin meningkat, sehingga terjadi peningkatan total asam. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan pH. Ya. Gimana Al-Fali? Paham ya? Oke, jadi kalau semakin lama waktu fermentasi, mikrobanya itu semakin banyak. Mikroba itu dengan bakteri ya Nak ya. Kalau mikrobanya banyak, dia akan menghasilkan asam laktat yang semakin banyak apa sedikit? Banyak, maka asamnya semakin bertambah. Itulah yang menyebabkan yogurt semakin asam. Oke. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Kalau sudah, silakan diakhiri. Ya, presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompoknya. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil ya. Jadi dari kelompoknya Inesa lumayan berhasil yogurtnya. Kekentalannya pas, rasanya juga masam, aromanya seperti yogurt, dan warnanya juga putih. Berikutnya saya kan ada beberapa kelompok yang sepertinya gagal ini membuat produk yogurt. Saya ingin menanyakan ke beberapa kelompok apa sih kendalanya, lalu solusinya apa. Jadi kita ada pada tahap 6 yaitu evaluasi pengalaman. Saya ingin ke kelompoknya Ulul. Oke, dari kelompoknya Ulul, kendalanya apa Nak yang membuat produkmu? Soal proses tadi apa kendalanya? Saat kelompok kami memanaskan susu, api kompor terlalu besar dan kami lupa mengecek dengan termometer sehingga susunya sampai Pecah. menjadi susu. Tadi kamu tinggal ngapain Ayo? Main HP ya? Sampai lupa nggak ngecek termometer ya? Oke, lain kali jangan main HP. Kalau lagi manasin susu harus fokus manasin susu. Oke, terus solusinya apa Nak? Kami harus lebih berhati-hati dan memanaskan susu. Jika tidak mempunyai termometer, bisa menggunakan metode double boiler. Iya, apa double boiler adalah pemanasan susu dengan menggunakan 2 wadah atau panci kayak manasin coklat itu ya, kayak di tank gitu coklatnya. Oke, silakan dilanjutkan untuk
pengesahan proyek berikutnya harus lebih baik dibanding dengan sebelumnya ya. Oke, good job. Oke, sekarang kelompoknya Nurul, saya mau tanya kendala yang dihadapi apa nak tadi saat mengerjakan proyek? Bu, kelompok kami sedang mengerjakan tahapan dengan urutan benar, Bu. Namun struktur yogurt yang dihasilkan tidak sebagus kelompoknya ini, Sa. Kenapa? Setelah kami selidiki, kemungkinan kami tidak menutup rapat tutup jarnya dan kami tidak menempatkan jarnya di tempat yang aman. Oh, jadi masalahnya kamu tuh urutannya sudah benar, tapi ternyata setelah diselidiki kok nggak jadi. Itu karena kamu nutupnya ininya nggak rapat ya nak ya. Oke, jadi ini bisa kemasukan oksigen. Kalau kemasukan oksigen itu bisa mengganggu proses fermentasi, jadi hasil produknya tidak bisa maksimal atau optimal. Lain kali solusinya gimana? Akan lebih detail lagi dalam praktikum dan memastikan bahwa jarnya itu tertutup rapat serta menempatkan jar ke tempat yang hangat, misal di dekat meeting room. Iya, jadi harus lebih berhati-hati lagi, terus tutup yang rapat, terus tempatkan di tempat yang hangat. Oke. Terima kasih kalian hari ini mengerjakan proyek dengan sangat bagus sekali. Walaupun tadi ada beberapa kelompok yang masih ada kendala. Jadi kendala tadi itu bisa jadi pembelajaran buat kalian agar lebih baik ke depannya. Dan kalian sudah menemukan bukti bahwa fermentasi yogurt terbaik adalah mulai waktu 19 jam dan 24 jam. Mungkin kelompok tadi yang kurang waktunya, lain kali harus ditambahi waktunya lebih banyak lagi. Terima kasih atas kerjasamanya, kalian hari ini luar biasa. Tepuk tangan buat kalian. Proses fermentasi bisa meningkatkan nilai gizi suatu bahan akibat dari pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan mudah dicerna oleh tubuh. Jadi, ya, susu murni itu bergizi. Tapi ketika kalian mengubahnya menjadi yogurt, itu nilai gizinya akan lebih meningkat. Mungkin ada beberapa orang yang tidak toleran ketika meminum susu murni. Tapi ketika dibuat yogurt, dia malah lebih suka karena rasanya lebih enak gitu ya. Selain itu juga gizinya juga lebih tinggi. Nah, kemudian yogurt akan maksimal terbentuk ketika fermentasi 19 jam dan 24 jam. Perlakuan waktu fermentasi yang berbeda akan berpengaruh terhadap pH, rasa, dan kekentalan. Semakin lama waktu fermentasi, maka akan semakin apa rasanya? Semakin asam dan pH-nya semakin rendah. Nah, agar fermentasinya berhasil, maka alat dan bahan harus disterilkan terlebih dahulu. Tujuannya mana? Tidak terkontaminasi oleh bakteri. Oke. Nah, fermentasi yogurt merupakan fermentasi yogurt merupakan perubahan kimia, yaitu reaksinya sebagai berikut. Gula dalam susu itu mengandung glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Ketika fermentasi diubah menjadi alkohol, karbon dioksida, dan energi. Siapa yang berubah? Siapa yang bantu fermentasi? Bakteri apa namanya? Lactobacillus gastricus. Nah, tadi pada waktu kalian membuat yogurt, terus membuka kain itunya, kain pembungkusnya, apa yang kalian rasakan? Sekitar hangat. Nah, itu hangat adalah salah satu terjadinya reaksi kimia, yaitu terjadi perubahan suhu. Berikutnya kita lakukan proses. Saya ingin mengukur pencapaian kalian apakah setelah pembelajaran nanti apakah kalian paham atau tidak, ya. Ibu silakan bisa di-scan bapaknya atau ibu kirimkan linknya di
pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah kalian menyukai proses pembuatan yogurt? Ya, kalian isi. Hasil refleksi yang sudah kalian publish. Desta, ya sangat menyenangkan setelah pembuatan yogurt. Alfali, ya sangat menyenangkan. Terus bisa tahu cara pembuatan yogurt. Saya sangat senang menyenangkan. Namanya jadi kita membuat yogurt karena bisa menambah pengalaman membuat yogurt. Jadi kalau pembelajaran dari proyek ini kalian senang ya nak ya? Iya Bu. Jadi dapat pengalaman baru, kalian jadi tahu yang awalnya cuma minum susu botolan biasa ternyata bisa diolah lagi jadi proses yang nilai jualnya lebih tinggi, yaitu dibuat yogurt. Awalnya sebelum praktek sama ibu belum tahu cara buat yogurt ya? Belum. Ya beli saja ya. Nah sekarang jadi kalian bisa mempraktekannya di rumah. Sekian pembelajaran hari ini. Saya ingatkan kalian minggu depan mempelajari bab pemisahan campuran halaman 50 ya, dibaca dulu. Oke, semoga pembelajaran yang Ibu berikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelas menutup pembelajaran dengan doa. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum.